Halo pemirsa, seorang pelajar SMP ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Sang ibu histeris saat menemukan jasad korban penuh luka. Saya Syafinas Nasyad. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi Pemirsa, sejumlah rumah di Pandeglang, Banten terbakar. 3 orang nenek pemilik rumah yang sedang sakit histeris. Diduga kebakaran disebabkan api tungku yang lupa dimatikan. Dua rumah ludes. Kobaran api melalap habis sejumlah rumah di Desa Panimbang Jaya, Pandeglang, Banten. Menyaksikan rumahnya terbakar, seorang nenek pemilik rumah histeris. Kencangnya angin dan bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Tidak ada mobil pemadam, rumah korban ludes terbakar rata dengan tanah. Diduga kebakaran disebabkan api tungku lupa dimatikan. Ada anak di rumah masih tidur. Ya itu ada api itu ketahuan. Ada nenek juga udah tua kan, udah pikun. Berarti yang dua rumah ini ya? Iya. Yang satu bantu sedih ya? Iya. Nggak punya rumah, nggak punya pakaian. Habis semua, Mak ya? Habis semua. Habis semua, Pak. Sekarang kadang lagi ngedrop, Pak, dibawa ke rumahnya ponakan lagi, ada di sono. Nggak bisa bawa ke sini, lagi masih ngedrop situ, Pak. Oh ya, kata beli ya, balik ya menenok. Korban berharap ada bantuan dari pihak Pemda setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, keluarga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ironis, akibat keributan ini, jenazah pasien wanita berusia 73 tahun sempat tergeletak di tengah jalan. Keluarga mengambil paksa jenazah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari Rumah Sakit Manado Medical Center, Kota Manado, Sulawesi Utara. Keluarga bahkan menggotong jenazah hingga ke depan rumah sakit. Polisi berupaya menghadang warga dan sempat saling dorong. Pengambilan paksa jenazah ini terekam kamera video amatir warga dan viral di media sosial. Ironis, akibat keributan ini, jenazah pasien wanita 73 tahun ini sempat tergeletak di tengah jalan. Setelah beberapa jam keluarga dan polisi terlibat perdebatan, jenazah akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit untuk persiapan pemakaman. Berawal dari ketidakpuasan keluarga menerima penjelasan atau edukasi dari pihak rumah sakit bahwasanya pasien dinyatakan berdasarkan hasil lab terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga karena keluarga tidak mau menerima, mereka berusaha mengambil paksa jenazah pasien dari rumah sakit. Jenazah pasien telah dimakamkan di TPU Kelurahan Buka sesuai protokol COVID-19. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Seorang pria pasien COVID-19 meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Jenazah ditemukan di kamar mandi rumahnya. Sebelumnya, pasien sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Namun pasien meminta pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Memakai alat pelindung diri, tim Satgas COVID-19 mengevakuasi dan melakukan pemulasaran jenazah pasien COVID-19 yang meninggal saat isolasi mandiri di rumahnya di Jalan Sapan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pria 68 tahun yang merupakan ketua RW ini ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya.
Sebelumnya korban terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR di Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Namun karena ruang perawatan penuh, pasien kemudian dibawa ke RSUD Doris Silvanus. Baru 2 hari dirawat, pasien meminta pulang untuk isolasi mandiri di rumahnya hingga ditemukan meninggal di kamar mandi. Kebetulan beliau ini sebenarnya isoma di rumah sakit. Waktu itu di Siloam dia dinyatakan positif. Kemudian dia dirawat di Doris Silvanus. Setelah itu dia kayaknya tidak betah katanya di Doris. Kemudian beliau pulang ke rumah sendiri. Nah, pada saat di rumah sakit dia 2 hari, di rumah 1 hari, sorenya beliau meninggal dunia di kamar mandi. Jenazah dibawa petugas ke tempat pemakaman umum khusus COVID-19 di Jalan Cilikriwut, kilometer 12. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, tawuran remaja antar kampung terjadi di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tawuran kerap terjadi hingga meresahkan warga. Dua kelompok remaja dari Jalan A Karanganyar dengan Jalan Lautse terlibat tawuran. Kedua kelompok saling lempar batu dan botol di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga resah dengan seringnya terjadi tawuran di lokasi ini. Usai kejadian, sejumlah warga dan petugas PPSU membersihkan jalan dari pecahan botol, kaca, dan batu. Ini sering kali tawuran. Sama anak mana sih, Pak? Anak Audung. Anak Audung sama anak Lautse Dalam. Lautse Dalam. Belum diketahui penyebab tawuran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi brutal geng motor kembali terjadi, pemirsa. Usai pesta minuman keras, sejumlah anggota geng motor membegal seorang pengendara motor di Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV. Pria ini sedang berbelanja di warung, tiba-tiba dihampiri sekelompok pemuda menggunakan 2 sepeda motor di Jalan Cianjuang Raya, Parongpong, Bandung, Jawa Barat. Satu pelaku mengacungkan senjata tajam hingga korban kabur meninggalkan motornya. Pelaku yang merupakan anggota geng motor mengacak-ngacak warung dengan senjata tajam. Bahkan satu pelaku membawa kabur motor korban. Polisi langsung membekuk para pelakunya yang mengaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras. Minum-minum terlebih dahulu bersama dengan teman-temannya. Kemudian dengan 2 motor, cara berboncengan, ada 4 pelaku. Itu berjalan di Jalan Cianjuang Rahayu dan melihat sebuah warung yang masih buka. Kemudian mengacungkan golok yang dia pegang ke arah korban dan ke arah warung korban, sehingga menyebabkan korban melarikan diri. Dan pelaku yang satu lagi atas nama Satria alias Bule mengambil motor korban. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Diduga remblong, sebuah truk menabrak 4 bangunan tempat usaha di pinggir jalan Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, truk juga menabrak seorang warga hingga terpental sejauh 5 meter. Truk bermuatan tepung terigu ini menabrak 4 bangunan yang dijadikan bengkel, depot air, dan warung di pinggir Jalan Mangan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Naas, truk yang diduga mengalami remblong ini menabrak Hairudin Nasution, seorang pembeli. Korban terpental sejauh 5 meter hingga mengalami luka di tangan dan pinggangnya. Sebelum kejadian, truk melaju dari arah persimpangan 3 kawasan Mabar. Truk tiba-tiba tak terkendali saat akan berbelok ke arah Kota Medan hingga menabrak bangunan. Posisi dari kosan 2. Lakiku masih baru belanja selopor, becak di situ. Jadi dia dari sana udah nggak terkendali lagi tuh memang. Jadi lakiku tadi itu senggol becak. Nah, senggol becak kehantam lah kemari, becak lah dihantam, semua lah dihantam itu. Nggak bisa
Akibat kejadian ini, sopir dan kernet truk diperiksa polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Sang ibu histeris saat menemukan jasad korban yang penuh luka. Tewasnya seorang pelajar SMP di dalam rumahnya Dusun Kedulan, Desa Tirto Martani, Sleman, Yogyakarta mengejutkan warga. Remaja pria 14 tahun ini tergeletak di ruang tamu rumah bersimbah darah. Pertama kali jasad korban ditemukan oleh ibunya yang langsung berteriak histeris dan meminta pertolongan warga. Dari olah TKP ditemukan luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuh. Selama ini korban tinggal berdua dengan sang ibu sementara ayahnya sudah meninggal. Diduga korban dibunuh saat sang ibu pergi. Pelajar itu Pak? Korban masih pelajar kelas 3 SMP Pak. SMP ya. Saat ditemukan kondisi seperti apa Pak? Berlumuran darah Pak. Berlumuran darah. Saya nggak masuk menengok dari ruang tamu, lagi ada kong leong nggak saya itu, terus saya keluar dan ke tempat Rani. Tidak ada tanda kerusakan pintu rumah, diduga korban tewas dibunuh. Namun polisi masih menyelidiki kasus ini. Masih proses. Kondisi memang pintu nggak ada rusak atau apa yang lainnya? Tidak. Dari sementara tidak ada. Tidak ada ya. Artinya kemungkinan mengenal korban ya. Masih dalam penyelidikan. Jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Ditinggal isi solar di SPBU, uang puluhan juta rupiah dan HP milik supir truk box digasak pencuri di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. CCTV merekam saat dua pelaku beraksi mengambil tas korban. CCTV merekam saat seorang pria hendak membuka paksa pintu truk box yang sedang mengisi BBM SPBU di kawasan Pondok Randu, Jalan Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah pintu truk terbuka, pelaku menggasak tas milik sopir truk box dan langsung kabur bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Korban diduga sudah diikuti pelaku yang berjumlah 2 orang. Pelaku membawa kabur tas berisi uang 20 juta rupiah serta 1 handphone. Tapi di sini, ya itu, kayaknya udah dibuntuti. Dibuntuti. Kemungkinan. Pelakunya berapa orang Pak? 2 orang. Keterangannya sih dari itu ya, uang sama HP. Berapa Pak? 20 juta HP 1. Aksi kejahatan kerap terjadi di kawasan ini dan meresahkan. Warga berharap polisi bisa menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, sebuah odong-odong masuk ke sungai di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. 7 bocah penumpangnya selamat. Kecelakaan terjadi karena seorang penumpang mengganggu supir odong-odong hingga hilang kendali. Sebuah rangkaian kereta odong-odong masuk ke sungai di Jalan Benda, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Odong-odong yang membawa 7 anak-anak ini masuk ke dalam parit akibat pengemudinya hilang kendali. Selama dalam perjalanan, ke-7 anak yang menaiki odong-odong tidak bisa diam hingga membuat sang sopir kewalahan mengendalikan odong-odong hingga akhirnya masuk ke dalam parit. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Enak ya, tuan bocah. Begini-begini kata saya diam dari sono dari tadi. Udah begitu pindah ke sono sini. Dia ada kerusakan lain apa gimana bang? Maaf ya. Kagak ada. Nggak ada, tapi nggak ada korban jiwa. Kagak udah. Abang nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Untuk memudahkan evakuasi, rangkaian odong-odong diangkat satu persatu. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Seorang wanita lansia di Jagakarsa, Jakarta Selatan tewas dibunuh suaminya sendiri. Pelaku rencanakan pembunuhan karena cemburu, diduga korban berselingkuh. Sergap segera kembali.